Di malam hari jadi pernikahan kami, suamiku mencium sahabatku sendiri di depan semua tamu undangan. Dengan senyuman yang penuh dengan ejekan, aku dipermalukan seolah-olah aku adalah wanita paling bodoh di dunia. Seolah itu belum cukup, suamiku melemparkan surat cerai tepat ke wajahku, diikuti dengan sebuah map berisi akta dan dokumen pengalihan seluruh rumah, perusahaan, dan aset yang telah kubangun bersamanya. Semua orang mengira hidupku telah berakhir malam itu. Mereka tidak tahu. Aku hanya tersenyum karena aku sudah menyiapkan sebuah pembalasan yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Ternyata sebelum masuk ke inti cerita video ini, bagi yang sudah subscribe dan like, aku doakan semoga sehat selalu dan dilimpahi rezeki yang melimpah. Komentarlah dari kota mana di Indonesia Anda membaca kami. Semoga bermanfaat dan ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Tetaplah di sini sampai akhir. Tidak semua pengkhianatan dimulai dengan kebohongan. Terkadang pengkhianatan dimulai saat kita memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang paling kita cintai. Aku menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Jika aku bisa memutar kembali waktu, mungkin aku tidak akan pernah menyerahkan seluruh hidupku kepada Bima. Aku tidak akan menjual perhiasan warisan ibuku untuk membantunya membangun kariernya. Aku juga tidak akan menaruh sebagian asetku atas namanya hanya karena aku percaya dalam pernikahan tidak boleh ada ketidakpercayaan. Sayangnya, penyesalan selalu datang di akhir. Namaku Kirana. Aku bekerja sebagai seorang arsitek interior dan memiliki perusahaan desain sendiri di kawasan elit Sudirman Central Business District di Jakarta. Semua yang kumiliki hari ini bukanlah pemberian dari siapapun. Aku membangunnya sedikit demi sedikit, seringkali mengorbankan waktu bersama keluargaku. Sementara itu, Bima bekerja sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Di mata orang lain, kami adalah pasangan yang sempurna. Apartemen kami di kawasan elit Menteng sangat besar. Pekerjaan kami stabil dan hidup kami tampak sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir aku mulai kehilangan suamiku. Perlahan-lahan, Bima pulang larut malam, semakin sering. Dia jarang menjawab teleponku dan saat di rumah, pikirannya selalu di tempat lain. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Dia bilang dia punya banyak pekerjaan. Aku memilih untuk mempercayainya bukan karena aku bodoh, tetapi karena aku terlalu mencintainya. Aku selalu percaya bahwa setiap pernikahan melewati masa-masa sulit. Selama kami bersedia berjuang satu sama lain, semuanya akan baik-baik saja. Itulah mengapa aku menyiapkan pesta hari jadi kami. Aku ingin malam itu menjadi awal yang baru. Aku memesan dekorasi sederhana dengan sentuhan hangat. Hidangan favorit Bima, seperti rendang dan sate ayam, ditemani minuman segar seperti es cendol, memenuhi meja. Aku mengundang keluarga, beberapa rekan bisnis, dan sahabatku sendiri, Rina. Dia biasa menginap di rumah kami. Dia tahu semua cerita tentang pernikahanku. Bahkan saat aku sibuk bekerja, aku telah mempercayakan rumah ini kepadanya tanpa sedikit pun kecurigaan. Sore itu dia datang pertama. Melihatku sibuk dengan dekorasi, Rina langsung memelukku, mengatakan bahwa rumahku sangat indah, dan Bima pasti akan terharu melihat semua ini. Aku hanya tersenyum bahagia. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang sedang kupeluk adalah orang yang akan segera menghancurkan hidupku. Saat malam tiba, semua tamu mulai berdatangan. Suasana di rumah terasa hangat, tawa terdengar di mana-mana. Ibuku bahkan memegang tanganku sambil berbisik lembut bahwa beliau senang melihat kami tetap bersama hingga sekarang. Aku hanya mengangguk tersenyum. Kalimat itu sekarang terasa seperti doa yang tidak pernah sempat didengar. Beberapa menit kemudian, ayah mertuaku mengangkat gelasnya dan mengundang Bima, dan aku untuk maju ke depan untuk memotong tumpeng hari jadi. Semua tamu bertepuk tangan. Aku menoleh mencari Bima, tetapi anehnya dia tidak berjalan ke arahku. Dia melewatiku, pandangannya tertuju pada Rina. Sejenak aku berpikir mungkin dia ingin bercanda, tetapi langkahnya tidak berhenti. Di depan semua tamu, di depan orang tua kami, di depan semua rekan kerja, Bima memegang wajah Rina dan kemudian, tanpa rasa bersalah sedikit pun, menciumnya. Ruang tamu yang luas, yang tadinya dipenuhi tawa, menjadi sunyi senyap. Pisau untuk memotong tumpeng jatuh dari tanganku. Aku bahkan lupa cara bernapas. Sebelum aku bisa mencerna apa yang baru saja kulihat, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rina memeluk Bima sambil menatapku dengan senyum kemenangan, dengan suara yang sengaja dikeraskan. Dia menyatakan bahwa malam itu Bima akan pulang bersamanya, berterima kasih padaku, karena telah merawat calon suaminya selama ini, dan menambahkan bahwa wanita bodoh hanya berguna sebagai batu loncatan. Beberapa tamu menutup mulut karena terkejut, yang lain saling berpandangan. Beberapa, tanpa sadar mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Aku masih terpaku. Sebagian dari diriku masih berharap semua ini hanyalah lelucon yang tidak lucu, tetapi harapan itu hancur seketika.
Bima mengeluarkan sebuah map dari tas kulitnya, melemparkannya tepat ke wajahku. Map itu jatuh ke lantai parket dan isinya berserakan. Saat kulihat, itu adalah gugatan cerai. Aku belum selesai merasakan sakit yang menghantam dadaku ketika Bima kembali mengangkat sebuah map merah. Kali ini dia melemparkannya lebih keras. Dia menuntutku untuk mendengarkan baik-baik dan mengumumkan bahwa mulai malam itu rumah ini bukan lagi milikku. Perusahaan juga bukan milikku. Semua aset sudah menjadi miliknya. Dia mengaku sengaja membiarkanku bekerja siang dan malam agar semua yang kuhasilkan pada akhirnya jatuh ke tangannya. Aku merasakan sesak di dada. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada ciuman yang baru saja kulihat. Aku telah membangun perusahaan itu dari nol. Aku telah menjual perhiasan keluarga peninggalan ibuku untuk membantu Bima saat dia tidak punya apa-apa. Aku telah setuju untuk menaruh sebagian aset atas namanya karena aku percaya kami akan menua bersama. Dan malam itu, orang yang paling kupercayai mengakui bahwa semua itu telah direncanakan. Rina tertawa puas, mengambil map merah dari lantai sambil berterima kasih padaku, mengatakan bahwa jika bukan karena kerja kerasku, dia dan Bima mungkin tidak bisa hidup begitu mewah di ibu kota. Beberapa tamu mulai menatapku dengan kasihan. Yang lain tampak marah pada Bima, tetapi tidak ada yang tahu satu hal. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak memohon. Aku hanya mengambil semua kertas yang berserakan, merapikannya dengan tenang, dan menatap mereka berdua dengan senyuman. Senyuman itu membuat Bima dan Rina saling berpandangan dengan wajah bingung. Mereka pikir malam itu mereka telah mengambil segalanya dariku. Namun, mereka tidak menyadari apapun. Mereka baru saja masuk ke dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Banyak orang berpikir senyumanku malam itu adalah pertanda bahwa aku sudah gila, tetapi senyuman itu muncul karena satu alasan. Akhirnya aku tahu bahwa semua kecurigaanku selama ini benar. 6 bulan sebelum malam hari jadi itu, hidupku sudah mulai berubah. Semuanya dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Suatu malam, Bima tertidur di sofa ruang tamu setelah pulang larut. Ponselnya terus bergetar. Awalnya aku tidak berniat menyentuhnya, tetapi layarnya menyala beberapa kali, seolah-olah ada seseorang yang sangat ingin menghubunginya. Di layar hanya muncul inisial R. Aku sempat berpikir itu rekan kerja, tetapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Saat kubuka, kutemukan puluhan pesan yang membuat tubuhku benar-benar dingin. Bukan hanya kata-kata mesra, tetapi juga rencana perjalanan ke Bali. Foto-foto adegan di restoran berbintang Michelin di Jakarta. Dan percakapan tentang masa depan mereka berdua. Ternyata inisial itu milik Rina. Tanganku gemetar. Aku membaca setiap pesan dengan napas yang semakin berat. Yang paling menyakitkan bukanlah perselingkuhan itu, melainkan sebuah pesan khusus dari Bima. Dia mengatakan pada Rina untuk tenang, bahwa aku terlalu percaya padanya dan tidak akan pernah menyadarinya. Malam itu aku menangis hingga fajar, bukan karena kehilangan suamiku, tetapi karena menyadari bahwa aku telah hidup dengan seseorang yang menganggap kepercayaanku sebagai kelemahan. Keesokan harinya aku tidak membuat keributan. Aku pergi bekerja ke studioku seperti biasa. Aku menyapa semua karyawan dengan senyuman. Aku bahkan menelepon Bima saat makan siang. Aku sengaja bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Sejak saat itu, aku mulai mencari jawaban. Aku ingin tahu sejauh mana mereka telah mengkhianatiku. Beberapa minggu kemudian, aku mengikuti mobil Rina secara diam-diam. Mobil itu berhenti di sebuah restoran yang cukup sepi di pinggiran kota, dekat kawasan puncak. Aku tidak langsung turun. Aku mengamati dari kejauhan. Saat itulah aku melihat seorang pria duduk sendirian di sebuah mobil hitam yang diparkir tidak jauh dariku. Pria itu juga sedang mengamati Rina. Pandangan kami bertemu sejenak. Beberapa menit kemudian dia mendekatiku. Dia bertanya dengan nada meminta maaf apakah aku juga sedang mengikuti Rina. Aku terdiam. Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangannya. Dia memperkenalkan diri dengan mengatakan namanya adalah Arya dan dia adalah suami Rina. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Selama beberapa detik kami hanya saling menatap. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuduhan, hanya dua orang yang tampak sama-sama lelah. Akhirnya kami duduk di sebuah warung kopi tradisional kecil. Di sanalah untuk pertama kalinya aku mendengar sebuah cerita yang semakin menyesakkan hatiku. Arya adalah seorang pengacara perusahaan. Dia bercerita bahwa Rina telah berubah sejak mengenal Bima. Awalnya dia pikir itu hanya persahabatan biasa, tetapi perlahan-lahan Rina mulai pulang larut, berbohong, dan bahkan beberapa kali meminta uang dengan alasan untuk mengembangkan bisnisnya. Arya juga menunjukkan bukti-bukti yang telah dia simpan selama ini. Foto, rekaman, percakapan, tagihan hotel mewah di Bali, semuanya terdokumentasi. Aku juga menunjukkan kepadanya isi pesan yang kutemukan di ponsel Bima. Kedai kecil itu tiba-tiba menjadi sunyi.
Semakin banyak bukti yang kami keluarkan, semakin jelas kenyataannya. Hubungan mereka tidak hanya berlangsung beberapa minggu. Mereka telah merencanakannya sejak lama, tetapi pertemuan kami tidak berakhir di situ. Arya kemudian mengeluarkan sebuah map tipis dari tas kerjanya, memperingatkanku bahwa apa yang mereka sembunyikan bukan hanya perselingkuhan. Peringatan itu membuatku mengangkat kepala. Arya mendorong map itu ke arahku. Di dalamnya ada salinan beberapa dokumen perusahaan. Aku mengenali tanda tangan Bima, tetapi ada yang aneh. Jumlah investasi yang tercatat berbeda dengan laporan yang kulihat di perusahaanku. Beberapa aset juga telah dialihkan melalui perseroan terbatas lain yang namanya tidak kukenal. Arya menatapku dengan wajah serius, menjelaskan bahwa dia telah memeriksanya beberapa kali dan jika kecurigaannya benar, mereka tidak hanya mengkhianati pasangan masing-masing, tetapi juga merencanakan cara untuk mengambil alih semua yang kami miliki secara hukum. Jantungku berdebar semakin kencang. Saat itu aku sadar bahwa perselingkuhan hanyalah permulaan. Tujuan mereka sejak awal bukan hanya untuk bersama, tetapi untuk menghancurkan hidup kami dan mengambil semua hasil kerja keras yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku juga tidak akan membongkar semuanya sebelum waktunya. Jika Bima dan Rina ingin bermain kotor, aku akan membiarkan mereka merasa menang terlebih dahulu, karena semakin tinggi seseorang merasa, semakin sakit saat akhirnya jatuh. Pagi setelah pesta hari jadi yang kacau balau itu, aku tidak pulang. Aku memilih tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Kemang yang sudah lama ku beli sebagai investasi. Apartemen itu sederhana, tidak semewah rumah yang baru saja direbut dariku melalui sebuah akta notaris. Tetapi malam itu, tempat kecil itu terasa jauh lebih tenang. Akhirnya aku bisa menangis tanpa ada yang melihat, bukan karena kehilangan harta benda, tetapi karena 9 tahun hidupku telah dibangun di atas sebuah kebohongan. Pagi harinya, ponselku tidak berhenti berdering, bukan dari Bima, melainkan dari beberapa rekan bisnis. Mereka khawatir setelah video insiden semalam mulai beredar di media sosial di seluruh Indonesia. Aku hanya menjawab singkat, meyakinkan mereka bahwa aku akan menjelaskan semuanya nanti, dan meminta mereka untuk tidak mengambil keputusan gegabah. Beberapa jam kemudian, Arya datang menemuiku, membawa laptopnya dan beberapa berkas baru. Ekspresinya jauh lebih serius daripada pertemuan kami sebelumnya. Dia memberitahuku bahwa mereka bergerak lebih cepat dari yang kami duga. Aku segera duduk di sampingnya. Arya membuka layar laptopnya. Di sana terlihat laporan transaksi perbankan dari beberapa perusahaan. Dana dalam jumlah miliaran rupiah, sedang ditransfer ke rekening perseroan terbatas baru yang belum pernah kudengar. Nama direktur utamanya membuatku langsung terdiam. Itu adalah Rina. Aku mengerutkan kening, teringat bahwa butik pakaian milik Rina sedang diambang kebangkrutan. Aku tidak mengerti bagaimana tiba-tiba dia memiliki perusahaan baru dengan modal sebesar itu. Arya mengangguk perlahan, membenarkan bahwa hal yang sama membuatnya curiga. Perusahaan ini baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM selama 3 bulan. Tetapi sudah menerima investasi miliaran rupiah. Aku membaca setiap halaman dengan saksama. Semakin banyak kubaca, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Beberapa proyek arsitektur yang seharusnya menjadi milik perusahaanku telah dialihkan ke perseroan baru itu. Bahkan ada beberapa klien lama yang telah dihubungi Bima secara diam-diam untuk bekerja secara eksklusif dengan Rina. Aku kembali merasakan sesak di dada, bukan karena rupiah yang dicuri, tetapi karena aku menyadari bahwa selama ini Bima tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tetapi juga sedang menghancurkan bisnis yang telah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun di Indonesia. Aku menatap Arya dan bertanya apakah kita harus segera pergi ke kantor polisi atau pengadilan untuk melaporkan semuanya. Arya menggelengkan kepala dan berkata belum saatnya. Jawaban itu membuatku bingung. Dia berargumen bahwa menurutnya mereka masih merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Jika kita mengambil langkah hukum sekarang, mereka akan menghapus jejak dan menyembunyikan uangnya. Dia menyarankan agar kita membiarkan mereka semakin yakin bahwa mereka telah mengalahkan kita. Strategi itu terdengar sederhana, tetapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Orang yang merasa menang dan tak tersentuh biasanya berhenti berhati-hati dan disitulah seringkali terjadi kesalahan terbesar. Beberapa hari kemudian aku menerima undangan dari salah satu rekan bisnisku. Dia mengadakan acara peluncuran proyek baru yang besar. Awalnya aku tidak ingin pergi, tetapi Arya memintaku untuk hadir. Menduga bahwa mungkin kita bisa mendapatkan bukti di sana. Benar saja, saat memasuki ballroom hotel yang elegan di pusat kota Jakarta, aku melihat Bima dan Rina berdiri di tengah keramaian. Mereka tertawa dan berfoto, tampil tanpa celah, seolah-olah mereka tidak pernah menghancurkan hidup siapapun.
Yang lebih mengejutkanku lagi adalah Bima memperkenalkan Rina kepada para tamu berpengaruh sebagai calon direktur perusahaan besar barunya. Beberapa orang bertepuk tangan, yang lain bahkan memberi selamat dengan ciuman pipi kanan dan kiri. Aku hanya mengamati dari kejauhan. Tidak lama kemudian, salah satu investor mendekati mereka. Aku kenal pria itu. Dia adalah Bapak Hermawan. Beberapa tahun lalu dia hampir saja menandatangani kontrak miliaran denganku. Dari tempatku berdiri, aku melihat Bima menyerahkan proposal investasi kepadanya. Bapak Hermawan tampak sangat tertarik, tetapi sebelum dia sempat menandatangani apapun, ponsel Arya bergetar. Dia membaca pesan itu dan kemudian tersenyum tipis. Aku bertanya dengan suara pelan apa yang terjadi. Arya menunjukkan layar ponselnya. Pesan itu berasal dari kontaknya di sebuah kantor notaris. Dia memberitahuku bahwa baru saja ada kabar penting. Proposal yang ditawarkan Bima menggunakan akta properti yang status hukum dan kepemilikannya masih diblokir atau bermasalah. Jika investor itu menandatangani kontrak hari ini, sebenarnya Bima dan Rina akan melakukan tindak pidana penipuan dokumen, meninggalkan bukti baru yang kuat. Aku menatap Bima, yang masih berbicara dengan penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya sedang membuka jalan menuju hukumannya sendiri di pengadilan. Setelah acara selesai, Bima sengaja melewatiku. Dia berhenti hanya beberapa langkah di depanku. Dengan senyum meremehkan, dia berterima kasih karena aku telah menyerahkan semuanya dengan begitu mudah dan mengundangku untuk melihat bagaimana komunitas bisnis di Jakarta sekarang lebih mempercayainya daripada aku. Aku tidak menjawab, hanya membalasnya dengan senyuman kecil. Senyuman itu membuat Bima mengerutkan kening. Mungkin dia pikir aku sedang berpura-pura kuat, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Aku baru saja mendapatkan satu bukti lagi, sebuah bukti yang nilai pembuktiannya di pengadilan jauh lebih besar daripada semua dokumen yang telah kukumpulkan. Dan kali ini Bima telah menyerahkannya dengan tangannya sendiri, tanpa menyadari bahwa langkah terakhir menuju kehancurannya telah dimulai. Beberapa hari setelah acara itu, Arya meneleponku pagi-pagi sekali. Suaranya terdengar tenang, tapi aku tahu ada sesuatu yang penting. Dia memintaku untuk bersiap-siap dan menemaninya, karena kami akan bertemu dengan seseorang yang penting. Tanpa banyak bertanya, aku langsung menemuinya. Kami berhenti di gedung sebuah firma konsultan keuangan yang sangat dihormati di ibu kota. Di ruang rapat sudah menunggu seorang pria berjas bernama Bapak Navarro. Dia adalah seorang auditor independen yang telah berpengalaman memeriksa rekening perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Setelah memastikan pintu ruang rapat tertutup rapat, Bapak Navarro menggeser sebuah map tebal ke arahku. Isi map itu membuatku terdiam. Ada puluhan salinan transfer antar bank, laporan pengalihan modal, kontrak kerja sama palsu, dan beberapa tanda tangan yang sangat kukenal. Bapak Navarro menatapku dengan serius dan menjelaskan bahwa dia telah mengaudit semua dokumen itu selama hampir 2 minggu. Kesimpulannya cukup jelas. Dana dari perusahaanku memang keluar melalui prosedur yang tampaknya sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi tujuan akhirnya bukan untuk keuntungan perusahaanku, melainkan untuk memperkaya diri secara tidak sah. Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi selama ini, Bima telah menjarah uang perusahaanku sedikit demi sedikit agar alarm pajak tidak berbunyi. Bapak Navarro mengangguk. Dia menambahkan bahwa bukan hanya itu, ada seseorang dari dalam perusahaanku yang menutupinya. Pengungkapan itu membuatku langsung mengangkat kepala. Aku selalu mengira Bima melakukan semuanya sendiri dari luar. Ternyata dia punya mata-mata. Bapak Navarro kemudian menyebutkan nama orang yang terlibat. Namanya Cahyo, Direktur Keuangan yang telah bekerja bersamaku selama hampir 7 tahun. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Cahyo adalah orang yang biasa menemaniku minum kopi di pagi hari. Dia tahu bagaimana aku membangun perusahaan ini dari nol. Bahkan ketika ibuku dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis, dialah yang mengambil alih beban kantor agar aku bisa menemaninya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang sama juga akan menusukku dari belakang. Aku kembali merasakan sesak di tenggorokan. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kekecewaan yang mendalam. Arya, yang sedari tadi dia menganalisis situasi, akhirnya angkat bicara. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyelidiki Cahyo dan menemukan bahwa Bima telah menjanjikannya posisi Direktur Keuangan Umum di perusahaan induk barunya. Itulah alasan mengapa Cahyo bersedia melakukan kecurangan akuntansi. Aku menutup map itu perlahan. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin aku sadar bahwa persekongkolan ini telah direncanakan dengan kejahatan yang sangat teliti. Tapi pertemuan hari itu belum berakhir. Bapak Navarro memberiku sebuah flash disk kecil. Dia mengatakan bahwa semua data dan email asli ada di sana dan dia tidak menyimpannya di server kantornya karena takut seseorang akan mencoba melakukan serangan siber untuk menghapusnya.
Aku menerima perangkat itu dengan sangat hati-hati. Ternyata benda plastik sekecil itu menyimpan kunci keadilanku. Saat keluar dari gedung kaca itu, Arya mengajakku makan di sebuah warung sate pinggir jalan yang legendaris. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan stres, kami tidak berbicara tentang pengadilan atau pengkhianatan, melainkan tentang kehidupan itu sendiri. Arya bercerita bahwa dia memilih belajar hukum di Universitas Indonesia karena ingin membantu orang-orang yang terpinggirkan secara tidak adil oleh sistem. Aku juga bercerita tentang hasratku pada desain sejak masa kuliah. Aku tidak tahu mengapa. Tetapi percakapan sore itu, sambil berbagi beberapa porsi sate, terasa sangat memulihkan. Tidak ada kecanggungan, tidak ada tatapan kasihan, kami hanyalah dua orang yang hancur yang mencoba untuk bangkit kembali. Di tengah obrolan, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul di layar membuatku terkejut, itu Cahyo. Aku menatap Arya dan dia memberiku isyarat persetujuan untuk menjawab panggilan itu. Suara Cahyo terdengar sangat gugup dan pecah. Dia memohon untuk bertemu denganku malam itu juga, dengan alasan ada sesuatu yang sangat penting untuk diakui. Aku menyetujui permintaannya dengan dingin. Malam itu kami bertemu di sebuah kafe yang terpencil dan tidak ramai. Begitu duduk, Cahyo tidak berani menatap mataku. Dia tampak kuyu, sangat berbeda dari penampilannya yang biasa rapi. Wajahnya pucat dan tangannya yang diletakkan di atas meja tidak berhenti gemetar. Dia mengaku tahu bahwa dia tidak pantas mendapatkan maafku, karena telah melakukan kejahatan dan kesalahan yang tidak termaafkan. Aku tidak menyela. Aku membiarkan rasa bersalahnya sendiri yang berbicara. Cahyo mengaku bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Bima mulai menekannya untuk memanipulasi laporan laba rugi. Awalnya dia menolak mentah-mentah, tetapi Bima tidak menyerah. Bahkan menjanjikannya pembayaran cicilan KPR sebuah rumah di pinggiran kota, sebuah mobil mewah, dan posisi eksekutif yang tak tersentuh. Cahyo akhirnya menyerah pada keserakahan. Dia pikir rekayasa keuangannya tidak akan pernah terdeteksi. Tetapi setelah melihat betapa kejam dan memalukannya Bima memperlakukanku di depan publik di pesta itu, di hadapan para sosialita Jakarta, Cahyo mulai merasa panik. Dia berpikir jika Bima tega menghancurkan istrinya sendiri, suatu hari nanti dia tidak akan ragu sedetik pun untuk mengorbankannya jika polisi menyelidiki. Setelah mengatakan ini, Cahyo mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tasnya, mendorongnya ke arahku dan menunjukkan bahwa di dalamnya ada salinan kontrak pribadi asli yang ditandatangani oleh Bima di hadapan notaris yang korup, memastikan bahwa Bima tidak tahu dia masih menyimpan bukti yang memberatkan itu. Tanganku membeku saat membaca lembaran-lembaran dari amplop itu. Di halaman terakhir memang ada tanda tangan Bima. Tetapi yang membuatku tercengang bukanlah tanda tangannya, melainkan tulisan kecil di salah satu klausul tambahan. Ternyata Bima tidak pernah berniat sedikit pun untuk berbagi kerajaan keuangannya dengan Rina. Dalam perjanjian notaris rahasia itu ditetapkan bahwa perseroan terbatas baru itu akan menjadi milik mutlak dan eksklusif Bima setelah semua asetku berhasil dicuci dan dialihkan. Nama dan tanda tangan Rina hanya digunakan sebagai nomine, sebuah kedok sederhana agar transaksi dan pendirian perseroan tampak legal di hadapan Direktorat Jenderal Pajak. Aku menatap Cahyo dengan tidak percaya dan menunjukkan hal yang jelas. Itu berarti Rina juga sedang ditipu. Cahyo mengangguk perlahan, menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa Rina tidak pernah membaca klausul tersembunyi dari kontrak itu, dan jika dia sampai mengetahuinya, kemungkinan besar dia sendiri yang akan mengirim Bima ke penjara. Aku menatap amplop di atas meja untuk waktu yang lama. Selama ini aku mengira Bima dan Rina adalah komplotan yang sangat sinkron. Ternyata tidak. Di balik kehidupan mewah mereka bersama, sudah membusuk benih pengkhianatan ekonomi yang suatu hari nanti akan meledak. Dan sejak malam itu aku tahu bahwa kehancuran keduanya tidak lagi membutuhkan usaha langsung dariku. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat bagi mereka untuk saling menghancurkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang menunjukkan begitu banyak kebanggaan dan kesombongan di depan umum, secara pribadi hanyalah sepasang burung pemakan bangkai yang saling memanfaatkan. Sejak aku mengamankan dokumen yang diserahkan oleh Cahyo, Arya dan aku sepakat untuk tidak mengambil langkah yang salah. Semua bukti disimpan di pengadilan negeri melalui tim hukum Arya dan divalidasi oleh auditor independen. Kami akan membiarkan sistem peradilan pidana Indonesia bekerja dalam diam. Sementara itu, aku memilih untuk kembali menjalani hidupku dan fokus menyelamatkan perusahaan yang masih beroperasi atas namaku. Itu bukan tugas yang mudah. Beberapa proyek ikonik hilang karena reputasi yang buruk. Beberapa klien tradisional ragu untuk kembali menandatangani kontrak denganku karena desas-desus, tetapi ada sesuatu yang mengembalikan keyakinanku. Satu persatu, klien-klien paling senior mulai meminta pertemuan denganku lagi. Mereka melakukannya bukan karena kasihan,
tetapi karena selama bertahun-tahun mereka tahu bahwa aku selalu melaksanakan pekerjaanku dengan kejujuran yang tidak tercela. Direktur sebuah jaringan hotel penting bahkan mengakui kepadaku bahwa mereka tidak mempekerjakan merek komersial biasa. Tetapi mereka memilih orang-orang yang bisa diajak pergi ke ujung dunia. Pernyataan loyalitas yang sederhana itu hampir membuatku menangis di kantornya. Ternyata prestis profesional dan kepercayaan tidak bisa direbut dengan surat-surat palsu. Di sisi lain, berita tentang kejatuhan Bima mulai merembes di sektor ini. Seorang teman lama yang memegang posisi direktur di perusahaan real estate yang sama tempat Bima menjabat sebagai direktur, meneleponku. Dia mengungkapkan bahwa beberapa penyelidik dari Kepolisian Tindak Pidana Ekonomi telah menggerebek kantor pada dini hari untuk menyita komputer dan memeriksa pembukuan secara mendalam. Akses keamanan Bima ke menara perkantoran segera dicabut. Selain itu, pengadilan telah memerintahkan penyitaan preventif terhadap beberapa rekening giro yang terkait dengannya. Aku hanya mendengarkan narasi tanpa memberikan data. Aku tahu bahwa mesin keadilan, meskipun lambat, akhirnya telah berjalan. 2 hari setelah berita itu, telepon pribadiku berdering lagi. Kali ini, di layar muncul nomor pribadi. Saat kuangkat, suara di seberang sana pecah dalam isak tangis histeris. Itu Rina. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan begitu tidak tahu malu untuk menghubungiku. Aku tetap diam membisu. Aku membiarkannya meluapkan kesedihannya terlebih dahulu. Nadanya menunjukkan teror murni. Dia bercerita dengan terbata-bata bahwa Bima telah berubah menjadi monster. Pertengkaran hebat di rumah mereka terjadi setiap hari. Bima telah kehilangan kesabaran dan mulai merusak perabotan desainer yang sangat dicintainya. Tetapi yang paling menakutkan bagi Rina, seperti yang diakuinya di sela-sela tangisannya, adalah baru-baru ini menemukan bahwa perusahaan gemilang yang dijanjikan Bima untuk dipimpinnya terkubur dalam tagihan pembayaran dan tunggakan pajak. Tidak ada arus kas miliaran yang dia jamin. Dia menemukan bahwa semua uang yang mereka foya-foyakan untuk pesta, pakaian bermerek, dan mobil, berasal dari kredit yang diperoleh secara curang dengan jaminan aset perusahaan. Aku masih tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kepanikan yang sesungguhnya dalam suara wanita yang telah mengejekku di depan seluruh Indonesia. Namun, aku tidak merasakan kepuasan sadis karena kehancuran finansial yang dia rasakan sekarang adalah konsekuensi alami dari kejahatannya sendiri. Beberapa hari setelah panggilan telepon yang menyedihkan itu, Arya menemaniku menghadiri sidang pemeriksaan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana akan diputuskan tentang pemblokiran resmi properti-properti tersebut. Kami hampir tidak berbicara di dalam mobil. Saat melewati pemeriksaan keamanan pengadilan, suasananya menjadi tegang. Di salah satu koridor dingin pengadilan, aku melihat Bima. Dia berdiri, benar-benar sendirian, tanpa ada seorang pun dari timnya di sisinya. Penampilan fisiknya menyedihkan. Setelan jas yang dipakainya tampak kebesaran dan kusut, wajahnya pucat dan lingkaran hitam yang sangat jelas menenggelamkan matanya. Saat menyadari kehadiranku, dia mendekat dengan langkah cepat. Untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, semua superioritas yang menjijikkan itu telah hilang dari bahasa tubuhnya. Dia memohon untuk berbicara secara pribadi selama 5 menit. Aku mempertahankan ekspresi datarku. Di dalam diriku, api kemarahan tidak lagi membara. Yang kulihat di hadapanku adalah orang asing yang pernah kucintai secara buta. Bima bernapas dengan terengah-engah. Dia mencoba membenarkan diri dengan melempar kesalahan, menuduh bahwa semua bencana keuangan terjadi karena ambisi Rina yang tidak terkendali, yang menuntut gaya hidup yang tidak berkelanjutan. Dia merengek mengatakan bahwa dia merasa terjebak dalam mimpi buruk dan mengakui bahwa dia telah memilih wanita yang salah. Aku harus menahan senyum sinis saat mendengar kerendahan seperti itu, betapa pengecutnya mencoba menyalahkan orang lain atas kejahatannya sendiri. Aku menatap matanya dengan dingin, dan mengingatkannya bahwa orang yang membubuhkan setiap tanda tangan dan mengambil setiap keputusan korup adalah dia, dan hanya dia. Aku menasihatinya untuk berhenti menangis seperti anak kecil dan menanggung konsekuensi dari perbuatannya sebagai seorang pria dewasa. Wajahnya yang pucat tertunduk menatap ubin lantai. Aku berbalik dan memasuki ruang sidang tanpa memberinya sedetik pun waktuku lagi. Saat keluar dari persidangan, Arya mendekatiku di koridor dengan kilau kemenangan di matanya. Dia memberitahuku bahwa hakim baru saja mengeluarkan putusan pengadilan yang memberatkan. Aku berhenti berjalan seketika. Arya menunjukkan dokumen resmi itu kepadaku. Dalam dasar pertimbangan hukum di halaman terakhir, terdapat temuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sama sekali tidak kami ketahui. Ternyata Bima, yang terdesak oleh kekurangan likuiditas, diam-diam telah menggadaikan rumah mewah tempat tinggalnya bersama Rina sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lintah darat. Aku tercengang dengan tingkat kecerobohan seperti itu. Rumah itu bahkan belum terdaftar secara sah atas namanya secara penuh,
Tetapi keputusasanya untuk mendapatkan uang tunai telah membawanya melakukan penipuan besar lainnya. Arya tersenyum tanpa ampun dan meyakinkanku bahwa langkah ini adalah pukulan terakhirnya. Melihat wajahku yang ragu, dia menjelaskan bahwa ketika putusan kasus kami menguntungkanku dan asetnya disita, dia tidak akan bisa membayar cicilan kepada Lintah Darat yang akan mengakibatkan eksekusi hipotek segera dan tuntutan pidana tambahan atas penipuan terhadap lembaga kredit. Itu berarti semua sandiwara kekayaannya akan runtuh seperti rumah kartu. Aku menghela napas lega. Untuk pertama kalinya, aku melihat konfirmasi empiris bahwa keserakahan adalah sumur tanpa dasar, selalu menyeret pelaku untuk menenun jaring kebohongan yang semakin besar, sampai dia tercekik di dalamnya, dan Bima sudah tenggelam. Namun, malam itu juga, saat aku sedang menyiapkan makan malam di apartemenku, ponselku kembali menyala dengan sebuah notifikasi. Itu adalah pesan singkat dari Rina. Hanya berisi sebuah pengungkapan yang mematikan. Dia menulis untuk memberitahuku bahwa dia telah berhasil membuka brankas tersembunyi di ruang kerja Bima, dan akhirnya telah membaca kontrak yang sebenarnya. Pesan itu diakhiri dengan mengatakan bahwa sekarang dia tahu siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan cangkang itu. Aku membaca kata-kata itu beberapa kali. Jika Rina telah memiliki akses ke dokumentasi yang membuktikan bahwa dia hanyalah pion sekali pakai, perang saudara di antara mereka akan segera menjadi berdarah. Dan yang terbaik dari semuanya adalah aku tidak perlu melakukan apa-apa, mereka akan saling memusnahkan. Sejak pesan teks terakhir itu, aku menghapus kontak Rina. Aku merasa bahwa alam semesta atau sistem peradilan sudah menempatkan segalanya pada tempatnya yang tepat. Ada orang yang belajar melalui nasihat yang baik, dan kemudian ada orang-orang beracun yang hanya belajar ketika hidup menghantam mereka secara brutal dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Bulan-bulan berlalu, suatu pagi musim semi yang cerah di Jakarta, aku sedang memeriksa beberapa gambar kerja di pusat kota, ketika Arya datang dengan berita yang akan mengakhiri mimpi buruk ini. Hakim telah mengeluarkan putusan. Ditetapkan penyitaan preventif total atas semua rekening bank dan pemblokiran semua properti yang disengketakan secara registrasi. Ini berarti kelumpuhan total. Tidak ada satu sen pun atau satu bata pun yang bisa dijual atau dipindahkan oleh mereka sampai persidangan pidana yang akan datang. Aku memejamkan mata selama beberapa detik, bersandar pada meja gambar. Ini bukan perayaan balas dendam, tetapi kelegaan yang mendalam karena merasa perjuangan hukumku yang menyiksa akhirnya mengembalikan hidupku. Tetapi kemenangan yudisial ini memicu gempa bumi yang lebih besar. Siang harinya, seorang karyawan sumber daya manusia dari perusahaan lama Bima meneleponku. Dia menceritakan bahwa rapat umum pemegang saham telah mengadakan rapat luar biasa dan mendadak. Bima telah dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai direktur, dituduh merusak citra perusahaan secara serius dan mengalihkan klien. Petugas keamanan telah mengawalnya keluar dari gedung kantor, menyita mobil dinas mewah, ponsel, dan kartu kredit perusahaan. Aku berterima kasih atas informasinya dengan sangat sopan. Anehnya, aku tidak merasa ingin membuka sampahnya. Yang kurasakan adalah kedamaian pikiran yang tenang. Pria yang mengira dirinya di atas baik dan jahat, akhirnya harus bertanggung jawab di hadapan hukum dan masyarakat atas perbuatannya. Malam itu juga aku menerima sebuah video anonim melalui aplikasi pesan terenkripsi. Saat memutarnya, aku langsung mengenali sudut pandangnya. Itu adalah kamera keamanan lobi rumah tempat Bima dan Rina masih tinggal. Adegan itu penuh dengan kekerasan verbal yang ekstrem. Audio merekam teriakan memilukan Rina. Dia melemparkan tumpukan arsip tebal ke wajah Bima, menghinanya dan menuduhnya sebagai penipu yang menyedihkan. Dia menuduhnya bahwa dia telah berjanji akan membangun sebuah kerajaan bersama, padahal kenyataannya dia hanya menggunakan tanda tangannya untuk melindungi kekayaan pribadinya. Bima mencoba menerkam untuk mengambil dokumen-dokumen itu, tetapi Rina melawan dengan sekuat tenaga, mendorongnya begitu keras hingga dia jatuh terlentang menabrak sebuah perabotan. Untuk pertama kalinya melalui layar itu aku melihat ketakutan murni di mata Bima. Direktur yang sombong dan angkuh itu telah menghilang. Sebagai gantinya, ada seorang pria yang terpojok memohon sambil berteriak agar Rina tidak membawa surat-surat itu ke polisi atau ke kantor pajak. Tetapi Rina, dalam keadaan histeris total, berteriak sekeras-kerasnya bahwa dia lebih suka melihatnya terbakar di penjara daripada ikut tenggelam di penjara, karena menjadi kaki tangan kejahatan pajaknya. Rekaman itu berakhir di situ secara tiba-tiba. Aku menatap layar dalam kegelapan ruang tamuku. Istana itu telah runtuh jauh lebih cepat dari yang diperkirakan para pengacara. Keesokan paginya, Arya menerima telepon langsung dari pengadilan. Rina yang marah telah datang ke pengadilan pagi-pagi sekali, tanpa pemberitahuan dan didampingi oleh pengacara pembelanya sendiri. Dia tidak datang untuk melindungi tunangannya, tetapi mencari kesepakatan dengan jaksa untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Dia secara sukarela menyerahkan semua barang bukti yang dia ambil dari brankas. Pembukuan ganda, kontrak palsu, catatan transfer ke surga pajak, dan sebuah buku catatan dengan rincian suap untuk memenangkan tender proyek. Aku tercengang saat mengetahuinya. Wanita yang dengan kejam bersekongkol untuk membuatku bangkrut di depan umum telah menjadi saksi kunci jaksa yang akan memenjarakan pria yang telah dia pertaruhkan segalanya. Arya, di seberang telepon, tertawa sinis. Dia berkomentar bahwa kejahatan kerah putih tidak pernah menjalin persahabatan sejati. Para penipu hanya menjadi mitra selama uang mengalir. Begitu kapal tenggelam, mereka adalah yang pertama saling menikam untuk mendapatkan pelampung penyelamat. Bulan-bulan setelah ledakan itu membawa kelahiran kembali yang mutlak dalam kehidupan pribadi dan profesionalku. Studio arsitektur interiorku mulai memenangkan tender-tender yang sangat penting di seluruh Indonesia. Beberapa karyawan berbakat yang melarikan diri karena suasana kerja yang diciptakan Bima, dengan rendah hati meminta untuk kembali ke timku. Aku menerima kembali sebagian besar dari mereka, bukan karena aku menderita amnesia tentang masa lalu, tetapi karena aku mengerti bahwa mereka juga dimanipulasi dan diancam secara profesional olehnya. Di tengah semua kesibukan kerja untuk membangun kembali, hubunganku dengan Arya berubah secara alami dan indah. Pertemuan kami beralih dari membahas strategi hukum menjadi kencan. Kami makan siang bersama, pergi makan malam di restoran-restoran kecil yang menawan di Jakarta, atau berjalan-jalan di Taman Suropati. Arya tidak pernah mengangkat masa lalu yang kelam, kecuali jika aku perlu membicarakannya. Dia juga tidak pernah memaksaku untuk menghapus bekas lukaku secara tiba-tiba. Untuk pertama kalinya aku merasa dicintai dan dihormati secara utuh sebagai seorang wanita, dan tidak dinilai sebagai sekadar penghasil uang atau batu loncatan untuk kesuksesan orang lain. Suatu sore di musim gugur, setelah memeriksa penyelesaian sebuah proyek di sebuah gedung bersejarah, Arya berhenti di bawah pepohonan. Dengan gerakan perlahan, dia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku mantelnya. Selama sepersekian detik aku mengira itu adalah hadiah biasa, tetapi keseriusan dan kelembutan yang luar biasa di matanya memberitahuku sebaliknya. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia sepenuhnya sadar bahwa mungkin masa lalu kami masih sedikit menyakitkan dan bahwa hidup kami lahir dari abu kesakitan yang luar biasa. Tetapi sambil menatapku lekat-lekat, dia bertanya apakah aku akan memberinya kehormatan untuk membangun masa depan yang sehat dan pernikahan yang sesungguhnya di sisinya. Aku tidak bisa berkata-kata, air mata mulai mengalir di pipiku tanpa terkendali. Bukan air mata kesakitan, melainkan kelegaan yang luar biasa, karena mengetahui bahwa akhirnya seorang pria mencintaiku karena esensiku. Tidak peduli dengan rekening bankku, properti real estate atau prestise perusahaanku. Aku mengangguk berulang kali, tidak bisa berbicara. Arya memberiku senyuman terindah yang pernah kulihat dan dengan tangan gemetar karena emosi, dia menyelipkan cincin pertunangan di jariku. Saat itu aku tahu bahwa semua penderitaan yang telah kualami sepadan jika membawaku ke momen penyembuhan ini. Tetapi hidup memiliki ritme yang sangat aneh dan gelembung romantis kami terganggu oleh getaran ponsel Arya yang terus-menerus. Saat membaca layar, ekspresi kebahagiaannya berubah menjadi keseriusan profesional dan suram. Aku bertanya dengan suara lembut apakah terjadi sesuatu yang buruk. Arya menarik napas dalam-dalam. Dia mengungkapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Ekonomi baru saja menemukan jaringan rekening luar negeri yang terkait dengan Bima di sebuah surga pajak di Asia dan jumlah yang digelapkan mencapai angka yang sangat fantastis. Dengan beratnya tuduhan baru pencucian uang yang diperberat ini, hukuman yang akan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum akan memastikan bahwa Bima akan menghabiskan waktu yang lama di penjara dengan keamanan maksimum, kehilangan tidak hanya kekayaan haramnya, tetapi juga tahun-tahun kebebasannya. 2 bulan setelah itu, diadakan sidang pembacaan putusan akhir gugatan perdata kami. Aku duduk dengan tegap di bangku kayu pengadilan, tanganku tergenggam erat dengan tangan Arya. Aku tidak merasa takut, melainkan keyakinan mutlak bahwa setelah hampir setahun kelelahan emosional, aku akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku secara hukum. Hakim membacakan putusan dengan tegas. Dia memutuskan bahwa pengalihan aset yang diatur oleh Bima merupakan tindakan perampasan yang curang dengan pemalsuan dokumen dan direncanakan. Diperintahkan pengembalian segera semua properti ke kepemilikanku. Perusahaan itu kembali menjadi 100% milikku secara hukum. Rumah keluarga tempat aku diusir dengan penghinaan dikembalikan kepadaku. Dan sebagai puncaknya, hakim menghukum Bima untuk membayar ganti rugi miliaran atas kerugian material dan imaterial serta kehilangan keuntungan. Ruang sidang menjadi sunyi senyap setelah ketukan palu. Aku memalingkan wajahku perlahan ke meja para terdakwa. Bima tampak seperti mayat hidup. Pandangannya kosong, terputus dari kenyataan, seolah-olah kakinya tidak bisa menopang berat badannya untuk bangkit. Aku tidak tersenyum padanya.
Aku tidak merasakan euforia balas dendam yang terkadang ditunjukkan dalam film. Satu-satunya hal yang bergema di kepala dan hatiku adalah kedamaian mutlak. Semua neraka akhirnya berakhir. Pada hari-hari setelah pelaksanaan putusan, realitasku menjadi mapan. Rekening perusahaanku sehat. Klien-klien besar memberi selamat kepadaku. Investor yang di masa lalu berpaling dariku karena mempercayai kebohongan Bima, sekarang meminta pertemuan untuk meminta maaf dan berbisnis. Secara paralel, Arya dan aku sibuk mempersiapkan pernikahan kami yang akan segera tiba. Arya tegas bahwa dia tidak menginginkan acara yang besar dan penuh kepalsuan. Dia berargumen bahwa cinta sejati tidak memerlukan perjamuan di properti eksklusif, atau untuk membuktikan apapun kepada masyarakat kelas atas Jakarta. Yang penting adalah menguduskan cinta kami dengan transparansi dan kesetiaan total. Aku sepenuhnya setuju dengan visinya. Kami menyepakati upacara sipil yang intim di kantor urusan agama, KUA, hanya ditemani oleh keluarga dan teman-teman sejati kami. Namun, ada dua nama spesifik yang kumasukkan dalam daftar tamu, Bima dan Rina. Ketika Arya memeriksa daftar itu dan melihat nama-nama itu, dia mengangkat alis dan bertanya dengan hati-hati apakah aku benar-benar yakin dengan langkah ini. Aku mengangguk dengan tegas. Aku menjelaskan kepadanya bahwa aku tidak bermaksud membuat pertunjukan atau mempermalukan mereka di depan umum. Itu adalah caraku secara pribadi untuk menutup bab itu, membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak lagi menyimpan dendam atau ketakutan sedikit pun terhadap mereka. Seminggu kemudian kami mengirimkan undangan. Namun, aku menyimpan satu amplop terakhir yang tebal untuk kuserahkan secara pribadi. Aku mengendarai mobilku ke sebuah lingkungan kelas pekerja yang tertekan di selatan kota. Itu adalah area gedung-gedung tua dan apartemen-apartemen kecil, jauh dari kemewahan rumah-rumah di kawasan elit. Aku mematikan mesin dan menatap fasad yang terkelupas. Hampir takjub dengan betapa cepatnya karma bertindak. Dalam waktu kurang dari setahun, elit yang tak tersentuh telah jatuh ke lapisan terendah. Aku menaiki tangga yang sudah usang dan menekan bel pintu yang terkelupas. Beberapa menit berlalu sebelum pintu terbuka, memperlihatkan Rina. Dampak visualnya luar biasa. Wanita yang terobsesi dengan perawatan estetika dan pakaian desainer itu tampak kuyu, dengan rambut kotor dan tidak disisir, serta kulit pucat. Matanya, yang dulu angkuh dan menantang, kini memancarkan kepahitan kekalahan saat melihatku berdiri di sana, mengenakan setelan jas yang elegan namun sederhana. Dia terpaku. Sebelum bibirnya yang gemetar bisa mengucapkan sepatah kata pun, Bima muncul dari kegelapan koridor. Saat mengenali siluetku, seluruh tubuhnya membungkuk, menundukkan kepalanya seperti anjing yang dipukuli. Pria yang tertawa mengejek sambil melemparkan surat cerai itu, sekarang bahkan tidak bisa menatapku. Tidak ada jejak dari si hiu properti, hanya puing-puing. Aku mengulurkan amplop putih dan dengan suara tanpa emosi sedikit pun, kukatakan bahwa ini untuk mereka. Itu adalah satu-satunya kalimat yang kuucapkan. Bima meraih kertas itu dengan tangan yang tampak gemetar dan membukanya dengan canggung. Saat membuka dokumen pertama, yang merupakan undangan elegan untuk pernikahan resmiku dengan Arya, dia terkesiap. Tangannya mulai gemetar hebat, tetapi amplop itu berisi pukulan kenyataan kedua. Di balik undangan itu, terlampir salinan yang telah dilegalisir oleh Kemenkumham dan pengadilan. Bukan gugatan atau somasi yang mengancam. Itu adalah akta kepemilikan perusahaan, ditandatangani dan disegel atas namaku satu-satunya, bersama dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa putusan itu sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak ada lagi trik hukum, tidak ada upaya kasasi yang bisa diajukan. Kasus ini ditutup dan dia dihukum. Bima membaca baris-baris hukum itu dengan mata memerah dan berlinang air mata. Dia perlahan-lahan mengangkat pandangannya ke wajahku dan dengan suara serak karena tangis, dia memintaku untuk memaafkannya. Itu adalah pertama kalinya sejak malam hari jadi yang membawa bencana itu aku mendengar permintaan maaf keluar dari mulutnya. Aku tidak tertipu. Aku tahu dia tidak mengatakannya karena tiba-tiba teringat bagaimana cara mencintaiku. Dia mengatakannya karena kenyataan telah kehilangan segalanya, benar-benar segalanya, baru saja menghancurkannya. Aku menahan tatapan matanya yang berlinang air mata selama beberapa detik yang menegangkan. Selama berbulan-bulan aku tidur sambil membayangkan saat ini. Aku berfantasi merasa gembira, menghancurkannya secara verbal, menginjak-injak harga dirinya sampai musnah. Tetapi yang mengejutkan, di lorong yang suram itu, satu-satunya yang kurasakan adalah ketidakpedulian yang penuh belas kasihan terhadap seorang manusia yang termakan oleh keserakahannya sendiri. Dengan ketenangan yang dingin, aku menjawab bahwa aku sudah lama memaafkannya, tetapi memaafkan sama sekali tidak berarti amnesia, atau mengizinkan orang-orang beracun kembali ke dalam hidupmu. Air mata Bima mengalir di pipinya. Dia membuka mulutnya dalam upaya sia-sia untuk memberikan jawaban,
tetapi tenggorokannya tercekat. Pada saat yang dramatis itu, sebuah tawa serak dan tanpa kegembiraan memecah keheningan. Itu Rina. Dia menatapku lekat-lekat dan kemudian menancapkan matanya yang penuh kebencian pada Bima dengan suara beracun. Dia mengatakan kepadanya bahwa akhirnya dia merasakan bagaimana rasanya menghancurkan dan kehilangan satu-satunya wanita yang telah mencintainya dalam hidup secara tulus. Aku terdiam. Ternyata sangat puitis bahwa justru si kekasih pendaki sosial yang menyuarakan hukuman moral Bima. Setelah meludahkan kata-kata itu, Rina berbalik, mengambil sebuah koper murah kecil yang telah disiapkannya di dekat pintu, menatapku sejenak dengan dingin, dan sambil melewatiku, dia menyatakan bahwa dia akan pergi, bahwa mulai detik itu, nasib penjara Bima bukan lagi urusannya. Rina menuruni tangga dengan tergesa-gesa, menghilang dari gedung itu. Bima tetap di sana di ambang pintu seperti patung yang pecah. Dia bahkan tidak mencoba untuk menghentikannya, sadar bahwa satu-satunya orang yang terlibat dalam kejatuhannya ke jurang baru saja meninggalkannya sendirian. Aku berbalik dan kembali ke mobilku, di mana Arya menungguku dengan sabar. Saat menyalakan mesin dan menjauh dari lingkungan yang menyedihkan itu, Arya menggenggam tanganku di atas tuas persneling. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca jendela, melihat jalanan Jakarta berlalu. Untuk pertama kalinya sejak hidupku hancur berantakan di pesta itu, aku bernapas lega, merasa benar-benar terbebas dari belengguku. Dan hanya dalam 48 jam, aku akan berjalan menuju altar untuk menjadi istri seorang pria yang berintegritas, memeluk kebahagiaan yang selalu pantas kudapatkan. Pagi hari pernikahanku, matahari bersinar cerah. Aku berdiri di suite hotel, menatap diriku di cermin besar. Aku mengenakan gaun pengantin dengan garis-garis elegan dan sederhana dari sebuah butik lokal. Tidak ada manik-manik yang mencolok atau renda yang mahal. Namun, aku merasa lebih cantik dari sebelumnya. Aku tidak berdandan untuk memamerkan statusku di depan masyarakat Jakarta, atau untuk membungkam mulut orang. Aku mengenakan gaun putih itu untuk menghormati wanita yang membalas tatapanku di cermin. Seorang wanita yang mencapai titik terendah dan diseret ke dalam lumpur, tetapi yang memutuskan untuk bangkit dengan martabat, menggunakan hukum dan kecerdasan, tanpa harus menenggelamkan siapapun secara tidak adil dalam prosesnya. Ibuku masuk ke kamar dengan mata berbinar-binar, mendekat dari belakang dan dengan lembut merapikan hiasan kepalaku. Tangannya yang hangat menangkup wajahku. Dengan suara pecah karena emosi, dia mengatakan betapa bangganya dia dengan diriku yang sekarang, mengaku bahwa ada malam-malam di mana dia takut jiwaku telah padam selamanya. Aku tidak bisa menahan tangis dan memeluknya dengan erat. Aku tahu betul bahwa cinta tanpa syarat dan dukungan tak tergoyahkan dari keluargaku adalah jangkar yang menyelamatkanku dari jurang. Tidak lama kemudian, di aula megah KUA, kuartet gesek yang lembut mulai bermain. Pintu-pintu kayu yang berat terbuka lebar. Di ujung sana, di samping penghulu, Arya menunggu. Matanya terpaku padaku dan memberiku kedamaian yang sama, seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Tatapan hangat, dalam, dan penuh rasa hormat yang mutlak. Dia tidak pernah memperlakukanku sebagai korban atau sebagai proyek penyelamatan. Dia melihatku setara, sebagai teman hidup. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Rasanya seperti melayang di atas karpet. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan air mata dari tahun lalu terlepas dari pundakku setiap langkah, tertinggal jauh di belakang. Akad nikah itu indah dan sangat hikmat, tanpa pidato yang muluk-muluk atau kemewahan. Namun, tidak ada satupun tamu yang tidak menitikkan air mata ketika penghulu menyatakan kami sah sebagai suami istri dan kami menandatangani buku nikah. Aku menggenggam erat tangan suamiku yang sekarang dan perasaan aman menyelimutiku sepenuhnya. Aku telah menemukan rumahku kembali. Saat resepsi pernikahan, di sebuah lokasi di luar kota, kepala keamanan yang disewa untuk acara itu mendekati mejaku dengan diam-diam. Dia membungkuk dan berbisik di telingaku bahwa seseorang, yang dikawal oleh pihak berwenang, meminta untuk bertemu denganku di luar perimeter lokasi. Aku menatap Arya, memberitahukan situasi dengan tatapanku. Dia mengangguk mengerti dan menemaniku ke pintu keluar. Di luar gerbang masuk ada sebuah kendaraan tanpa tanda dari Kepolisian Nasional. Aku mengerutkan kening. Penasaran, pintu belakang mobil terbuka dan dari dalamnya turun Bima, diapit oleh dua orang agen berpakaian preman. Dia tidak diborgol sesuai protokol situasi, tetapi penampilan fisik dan postur tubuhnya menunjukkan bahwa kehidupannya di tahanan telah menghancurkannya. Ternyata pengacaranya telah berhasil mendapatkan izin keluar tahanan luar biasa selama beberapa jam dengan pengawalan, agar dia bisa menghadiri pemakaman ayahnya yang sudah tua di sebuah rumah duka terdekat, yang meninggal secara tragis karena serangan jantung akibat pemberitaan pers beberapa hari sebelumnya. Selama perjalanan kembali ke lembaga pemasyarakatan, Bima memohon kepada para petugas untuk membuat jalan memutar singkat ke lokasi tempat dia tahu aku menikah. Polisi, yang merasa kasihan dengan keadaannya, setuju.
Aku menatap Bima dalam diam. Dia mendekat dengan langkah lambat dan canggung. Dia telah kehilangan banyak berat badan. Rambutnya, yang dulu rapi dan dicat, sekarang dipenuhi uban tebal. Semua aura pemenang palsu itu telah lenyap. Dia berhenti beberapa meter jauhnya dan dengan suara serak meyakinkanku bahwa dia tidak datang untuk mengganggu kebahagiaanku atau memohon hal yang mustahil. Dia menjelaskan bahwa dia hanya perlu mengatakan satu hal kepadaku sebelum dipenjara selama bertahun-tahun. Aku mengangguk perlahan, memberinya kesempatan berbicara. Bima menunduk menatap aspal. Dia mengaku menghabiskan setiap jam tak berujung terkurung di selnya, menyiksa diri dengan satu pertanyaan. Bagaimana dia bisa begitu buta dan begitu sengsara hingga dengan dingin menghancurkan satu-satunya orang di dunia yang akan memberikan hidupnya untuknya? Keheningan yang berat dan tajam menyelimuti kami, mengganggu suara burung. Setelah beberapa detik yang menyakitkan, Bima memasukkan tangan yang gemetar ke dalam saku jaket hitamnya dan mengeluarkan sebuah amplop kusut dan menguning. Dia menawarkannya kepadaku dengan tangan terulur. Dia mengatakan bahwa itu adalah surat terakhirnya, dan satu-satunya permohonannya adalah agar setelah bertahun-tahun berlalu, dan dia menjalani hukuman pidananya, aku berhasil menghapusnya dari pikiranku tanpa membencinya selamanya. Aku mengambil amplop itu, bukan karena masokisme, tetapi sebagai segel definitif yang menutup volume kelam dari keberadaanku. Bima kemudian mengangkat pandangannya dan menoleh ke Arya. Dengan pasrah yang tulus, dia berterima kasih karena telah tahu cara mencintai dan melindungi wanita luar biasa yang tidak mampu dia hargai. Arya menunjukkan keanggunan yang luar biasa, hanya mengangguk dengan isyarat kepala yang kaku. Dia tidak menambah penderitaan orang yang sudah jatuh. Tidak ada penghinaan publik atau kata-kata yang penuh dendam. Keheningan yang memekakkan telinga itu adalah hukuman terbesar dan pelajaran martabat terbesar. Para petugas memberi isyarat kepada Bima bahwa waktunya telah habis. Sebelum masuk ke mobil polisi, dia berbalik ke arah kami untuk terakhir kalinya dan tersenyum sangat tipis. Itu bukan senyum kegembiraan. Itu adalah senyum pahit dari seorang pria yang akhirnya merangkul kehancuran yang dia ciptakan sendiri dengan kebohongan dan keserakahannya. Kendaraan itu melaju dan menghilang di jalan raya. Aku tidak meneteskan air mata sedikit pun untuknya. Buku itu benar-benar tertutup. Saat kami berbalik untuk kembali ke pernikahan kami, Arya merangkul pinggangku, menatap mataku dan bertanya dengan nada lembut apakah aku tidak merasa perlu membuka dan membaca surat itu. Aku segera menggelengkan kepala, menunjukkan senyum cerah, dan menjawab bahwa hari ini terlalu indah, terlalu menjadi milik kami, untuk menghabiskan 1 menit pun menghidupkan kembali hantu masa lalu. Bulan-bulan berlalu, dan rutinitas pernikahan kami menjadi tempat peristirahatan yang damai dan tak tergoyahkan. Studio arsitekturku mengukuhkan posisinya sebagai salah satu yang terbaik di negeri ini. Arya, di sisi lain, mendirikan sebuah firma hukum pro bono yang ditujukan untuk menasihati para wira swasta kecil dan perusahaan keluarga yang ditipu, membimbing mereka dengan kejujuran. Balas dendam kami terhadap dunia adalah membangun dan melindungi tatanan etis yang coba dicuri oleh pengkhianatan. Suatu sore di musim hujan, saat sedang merapikan beberapa arsip lama di ruang kerja rumahku, aku menemukan amplop kusut yang diberikan Bima kepadaku. Duduk di mejaku, aku merobeknya. Di dalamnya ada selembar kertas buku catatan. Tidak berisi alasan murahan, tidak ada sikap sebagai korban, atau penyesalan. Itu adalah satu kalimat tunggal yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Uang bisa dicari lagi, status bisa didapatkan kembali di tempat lain, tetapi kepercayaan mutlak dari orang yang benar-benar mencintaimu, sekali kau hianati, hilang selamanya. Aku melipat kertas itu dengan acuh tak acuh dan menyimpannya di dasar laci. Bukan sebagai piala kemenangan, tetapi sebagai pelajaran hidup untuk selalu mengingat bahwa kejahatan tidak dilawan dengan kejahatan lagi. Dalam banyak kesempatan, balas dendam paling menghancurkan yang bisa kau berikan kepada mereka yang mencoba menenggelamkanmu dalam kesengsaraan adalah membiarkan mereka menjadi penonton betapa luar biasa bahagia, penuh, dan suksesnya hidupmu tanpa mereka. Dan sore yang hujan itu aku menyadari dengan segenap kekuatanku bahwa pesta hari jadi yang seharusnya menjadi akhir dari hidupku, sebenarnya adalah berkah terselubung yang memulai babak terbaik yang telah ditakdirkan untukku.